Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa, ngalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan kajian kita mengenai kitab Nasaihul Ibad. Pada kajian sebelum ini kita sudah membicarakan bagian kedua dari makalah yang ke-18 yang berbunyi man tarakal harama wa akalal halala sofat fikratuh. Barang siapa meninggalkan yang haram dan memakan yang halal, maka jernihlah fikirannya. Orang yang meninggalkan yang haram dan memakan yang halal, fikirannya akan jernih, sehingga dengan fikiran yang jernih itu mampu berpikir tentang segala ciptaan Allah, yang itu semua akan menunjukkan bahwa Allah itu memang Maha Pencipta, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, dan Allah itu Maha Berilmu. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan penjelasan dari pengarang kitab ini bahwa dengan kejernihan pikiran itu maka orang akan mampu bagaimana dia memikirkan tentang penciptaan manusia yang sedemikian rupa luar biasa itu. Allah menciptakan manusia dari mani, dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, dan dari mudghah itu kemudian Allah menciptakan daging, lalu kemudian tulang, lalu kemudian otot, ya, dan urat syaraf, ya, dan kemudian juga anggota-anggota yang lain. Lalu kemudian bagaimana Allah itu telah memudahkan janin yang sudah berada di dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan itu lalu bisa keluar dari perut ibunya. Lalu kemudian diberi ilham untuk bisa menyusu terhadap tete ibunya. Lalu kemudian Allah juga menjadikan gigi bagi si bayi itu. Dan kemudian ketika gigi itu tanggal, bisa muncul kembali. Sehingga kemudian pada akhirnya nanti ketika sudah pada saatnya akan rontok juga. Ya. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan penjelasan dari pengarang kitab ini. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan. Dan Allah menciptakan keadaan manusia itu berubah, senantiasa berkembang. Min sigharin ila kibarin. Dari kecil tumbuh menjadi besar. Wa min syababin ila haramin. Dari muda kemudian tumbuh menjadi tua renta, bahkan sampai pikun. Wa min sihatin ila saqamin. Dan dari semula sehat kemudian juga bisa menjadi sakit. Ini merupakan hal yang dialami oleh setiap manusia.
itu kondisinya berubah itu, kembali kepada ketika masih bayi, ketika masih anak-anak itu. Ini menarik ini. Ya. Jadi sunnatullah seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin itu yang sering kita baca, Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan dia pada kejadian yang semula. Ya. Yaitu tadi, ya. Dari yang semula ketika kecil itu lemah, ya, tumbuh menjadi kuat, akhirnya mulai menurun menjadi lemah kembali, sehingga menjadi sangat lemah. Ya kalau sudah sangat tua dan sangat renta, ya bisa seperti bayi kembali. Ketika kecil, kita itu butuh dibantu oleh orang tua kita di dalam segala hal. Ketika kita sudah menjadi tua renta, kita akan juga butuh dibantu oleh anak-anak kita. Ya, ini seperti itu penciptaan Allah terkait dengan perkembangan manusia itu. Ya. Lalu dari sehat ke sakit, ya, tidak ada orang itu yang sehat terus, tidak ada. Ya suatu ketika bisa sakit, ya, dan sakit itu memang bisa sembuh kembali, tapi bisa jadi kemudian akibat sakit itu kemudian sampai dengan Allah mengambil nyawa dari orang yang sakit itu. Ya, jadi ini perkembangan perubahan yang terjadi pada diri manusia. Ya. Itulah sebabnya maka dalam kaitan dengan bagaimana kita itu nanti akan menjadi tua, ya, dan ketika tua itu tentu saja segalanya menjadi tidak sebagus ketika masih muda. Demikian pula ketika kita sakit itu juga tidak bisa melakukan hal sebagaimana ketika kita sehat. Ya, Nabi kita sampai pernah wanti-wanti itu, ya, di dalam salah satu sabdanya itu untuk menjaga yang 5 dari yang 5. Irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Nah, di antara yang 5 itu, ya, 2 yang disebut di dalam kitab ini, yaitu syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla sukmika. Ya, jaga itu. Masa mudamu sebelum masa tuamu, dan jaga pula masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya. Nah, kalau sekarang ini kita semuanya mentaati anjuran pemerintah untuk stay at home, ya, untuk tetap di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini tidak lain adalah dalam rangka menjaga jangan sampai kita terkena sakit, dan apalagi sakit yang disebabkan oleh pandemi virus corona ini luar biasa dahsyat, ya. Kita tidak tahu persis, ya, siapa yang membawa virus itu, ya, sehingga kemudian kita betul-betul harus menjaga diri, betul-betul harus menjaga secara total untuk tidak berada di dalam kerumunan orang banyak. Ya, jadi sekali lagi ini dalam rangka untuk menjaga, ya, setiap hari itu yanamu, tidur, wayastaiqidu, dan juga bangun. Ya. Jadi kita ini setiap hari, ya, tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun, ya. Ya. Apalagi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya. Tidurnya kayaknya lebih banyak dari bangunnya ini, ya. Ya, karena memang di rumah terus, ya, orang jenuh, ya. Jadi
tidur. Tapi sekali lagi tidak dalam kondisi ini pun juga orang sudah desain oleh Allah sedemikian rupa, setiap hari itu pasti ada masa tidur, ada masa bangun. Ya. Dan pada umumnya tidur itu pada masa waktu malam dan tidur pada waktu siang. Dan kita semua tahu bahwa ketika kita tidur itu, Masya Allah itu sebenarnya seluruh kesadaran kita hilang gitu. Ya, seperti orang mati sebenarnya itu. Ya, makanya kalau kita tidur itu dianjurkan untuk berdoa, Bismika Allahumma ahya bismika amut. Ya Allah, aku dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu pula aku mati. Ya, karena memang orang ketika tidur itu seperti orang mati. Dan ketika kita bangun, ya, kita pun juga dianjurkan untuk berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu, ya, yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami untuk sementara, yaitu ketika tidur itu. Ya. Nah, lalu dengan seperti itu, kita kemudian sadar bahwa sesungguhnya kita ini hidup dan mati betul-betul memang di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam genggaman kekuasaan kita sendiri. Ya, sehingga kita tidur, ya kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Bismika Allahumma bismika amut. Ketika kita bangun pun kita sadar bahwa yang membangunkan kita kembali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bangun dengan sendirinya. Kalau Allah mau, kita langsung dibablaske aja bisa itu. Ya. Jadi tidur lalu kemudian tidur untuk selamanya. Tapi enggak, pada umumnya ya dibangunkan pada saatnya bangun, ya. Dan ketika bangun itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah, dan setelah bersyukur kita sudah menyatakan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya, artinya apa? Artinya ketika kita itu bangun tidur itu, kita sudah harus mengingat Allah, kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam seluruh kehidupan kita, ketika kita bangun itu ya dalam rangka untuk menuju sowan kepada Allah itu, untuk menuju kembali kepada Allah itu. Sehingga ya kita lalu kemudian di dalam kehidupan kita itu berusaha untuk produktif di dalam beramal, ya, untuk kesiapan kita menghadap Allah ketika kita kembali kepada Allah di hari akhir itu. Ya. Lalu kemudian dijelaskan pula di dalam kitab ini, wa kadzalika asyuruhu wa adfaruhu. Ya, demikian pula Allah menciptakan rambut manusia itu dan juga kukunya. Kullama saqata minha, ya, sewaktu-waktu rambut dan kuku itu terpotong atau tanggal atau rontok, ya. Jadi rambut itu bisa dipotong, bisa memang rontok sendiri, kuku juga begitu, bisa dipotong, bisa lepas, ya, karena sebab tertentu, ya. Roja'a ila makana, ya. Jadi rambut itu ketika dia dipotong atau rontok dengan sendirinya, demikian pula kuku, ya, ketika dipotong maupun juga ketika lepas dengan sendirinya, ya. Jadi kalau orang biasanya kena infeksi di kuku itu biasanya sok-sok kukunya terinfeksi, lalu biasanya itu dicabut, ya. Ketika dicabut sekalipun itu kuku akan tumbuh kembali, ya. Seperti itu rambut dan kuku itu. Jadi ketika dipotong tumbuh kembali, ya. Dan kalau dibiarkan bisa panjang, ya. Kalau dibiarkan bisa panjang. Rambut itu kalau dibiarkan bisa panjang sekali. Kuku pun juga begitu, kalau dibiarkan bisa panjang sekali, ya.
Makanya ada sunnah untuk memotong rambut, sunnah ada memotong kuku. Ya. Itu disunnahkan untuk memotong rambut, memotong kuku supaya bersih. Karena apa? Karena sunnatullahnya kuku itu ketika dipotong akan tumbuh rambut, ketika dipotong akan tumbuh. Ya. Saya ingatkan berbeda dengan gigi kemarin. Ya. Kalau gigi itu enggak, kalau gigi itu ya seperti yang kemarin sudah kita bahas itu, ya Allah tumbuhkan ya sekali pada saat kita masih bayi itu, ketika dalam usia kurang lebih 7 tahun tanggal, nanti tumbuh lagi, ketika tumbuh lagi pada saatnya sudah dewasa kita atau sudah tua, gigi-gigi itu mulai tanggal kembali, dan ketika sudah tanggal yang kedua itu sudah tidak akan tumbuh lagi. Ya, dan berbeda dengan rambut dan kuku ya. Kalau rambut dan kuku itu kalau nggak dipotong terus tumbuh, ya bisa sangat panjang. Tapi kalau gigi enggak, gigi itu ya alhamdulillah Allah itu mendesain gigi itu kok ya alhamdulillah sampai dengan tumbuh segitu itu ya. Ya sakmadio itu ya. Sudah berhenti, tidak kemudian tumbuh terus sedikit demi sedikit lalu memanjang ya. Wah, jadi tidak seperti rambut dan kuku. Coba bayangkan itu kalau seandainya gigi itu kok kemudian tumbuh dan berkembang terus seperti rambut atau kuku ini, masya Allah ya, tidak seperti itu. Makanya kita bersyukur itu. Lalu kemudian wa kadzalikal lailu wan naharu. Ya, demikian pula malam dan siang. Ya tanah wabani, silih berganti di antara keduanya itu. Kullama dhahaba ahaduhuma, ketika salah satunya itu pergi, ja'al akhor, maka yang lainnya datang. Ya, jadi siang berganti malam, malam berganti siang, ya, ya dan kita ini bersyukur ya di daerah Katulistiwa ini antara malam dan siangnya itu relatif seimbang ya, relatif seimbang ya, kurang lebih sama lah, kurang lebih masing-masing ya 12 jaman kurang lebih ya. Tapi di wilayah-wilayah tertentu tidak seperti itu ya. Kadang-kadang malam itu sangat panjang, kadang-kadang malam itu sangat pendek ya. Oleh karena itu kayak seperti sekarang ini kita sedang berpuasa. Kalau di kita ini kan puasa ya kurang lebih sama, setiap harinya kurang lebih ya 13 jaman begitu ya. Kalau di Eropa itu kalau musim-musim summer ya, itu musim panas itu bisa sampai 17, 18 bahkan sampai 19 jam itu untuk berpuasa di siang hari, karena memang siang harinya panjang. Tapi sekali lagi ada pergantian siang dan malam itu. Ya. Jadi begitu yang satunya pergi, yang satunya datang. Ya. Hari datang diawali dengan terbitnya matahari, kemudian berangsur-angsur matahari itu kemudian meninggi sampai kemudian persis di atas kepala kita itu ketika siang hari itu, lalu kemudian berangsur-angsur turun lagi ke arah barat ya, sampai pada masa tenggelam ya. Minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai dengan barat itu ya. Jadi seperti begitu, malam diawali dengan terbenamnya matahari dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Ketika terbenam matahari itulah yang disebut dengan waktu maghrib, dan ketika terbit fajar itulah yang disebut dengan waktu subuh itu. Nah, baru disusul dengan terbit matahari. Ya. Wa kadzalika syamsu wan nujumu was sahabu wal matar. Ya. Demikian pula ya matahari ya, wan nujumu dan bintang-bintang, was sahabu dan mega
wal mataru dan hujan, ya. Kullaha taji'u wa tadhabu. Ya, kesemua itu datang dan pergi, ya. Jadi kesemuanya datang dan pergi. Lalu kemudian wa kadzalikal qamaru, demikian pula yang namanya bulan, yan mahiku kulla syahrin. Bulan itu terlebur, ya, setiap bulan, ya, menjadi kecil, ya, terhapus, ya. Tsumma yatakamalu, kemudian juga bulan itu menjadi sempurna. Tsumma yan mahiku, kemudian lalu hilang lagi, ya. Jadi bulan itu kan begitu, ya. Jadi ketika seperti kemarin di awal bulan itu, ya, masuknya bulan Qamariyah itu seperti bulan Ramadan itu adalah ketika hilal sudah kelihatan. Itu berarti tandanya bulan sudah muncul. Nah, ketika bulan muncul itu ya paling ya hanya maksyarat gitu tok, sedikit sekali. Nah, lalu kemudian ketika malam kedua itu sudah mulai agak jelas, ya, lengkungannya itu. Ketika malam ketiga semakin besar lengkungannya, malam keempat semakin besar lengkungannya, malam ke-5 begitu terus sampai dengan malam ke-15 itu bulan sempurna, ya. Makanya disebut dengan bulan purnama itu, ya, tengah bulan itu. Dan ketika tanggal-tanggal 13, 14, 15 itu merupakan terang-terangnya bulan, memuncak pada tanggal yang ke-15 itu, ya. Makanya sering kemudian disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih gitu, ya, yang kemudian kita disunnahkan untuk berpuasa itu setiap bulan Qamariyah itu. Ya, ayyamul bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14 setiap bulan Qamariyah itu, ya. Nah, lalu kemudian setelah tanggal yang ke-15 itu ya mulai mengecil, ya. Mulai mengecil sampai dengan habis tanggal 29 atau tanggal 30. Ya, jadi yang namanya bulan Qamariyah itu usianya kadang-kadang berusia 29, kadang-kadang berusia 30 hari. Ya, jadi kayak seperti tanggal yang ada pada bulan Sya'ban kemarin itu kalau nggak salah hanya sampai tanggal 29 tanggal bulan Sya'bannya itu, ya. Sehingga kemudian kita sudah masuk ke bulan Ramadan pada pagi harinya, pada malam harinya berikutnya. Jadi tidak sampai tanggal 30 Sya'ban kemarin. Nah, untuk yang bulan Ramadan ini ya nampaknya itu usia bulan Ramadan itu sampai dengan tanggal 30. Jadi kalau tidak salah puasa kali ini besok sampai dengan 30 hari karena usia tanggal di bulan Ramadan itu 30 hari untuk tahun ini kayaknya. Nanti kita sambil menunggu sidang itsbat pemerintah untuk menentukan kapan Idul Fitri itu datang, ya. Apakah tanggal 29 usianya apa tanggal 30? Kalau pada tanggal 29 itu bulan sudah terlihat, hilal sudah terlihat, ya berarti paginya sudah Idul Fitri. Tapi kalau tidak berarti ya istiqbal sampai dengan tanggal ke-30 kita berpuasa. Tapi sekali lagi nampaknya ya untuk bulan Ramadan kali ini usia bulan Ramadan 30, sehingga puasa kita genap 30 hari untuk tahun ini, ya. Wa kadzalikal
kusufu lisyamsi wal qamari. Demikian pula gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan ya. Haitsu yahabudz dhau'u minhuma tsumma ya'udu. Ya. Ketika yang namanya cahaya matahari atau cahaya bulan itu pergi, maka kemudian ya muncul kembali ya. Jadi dan itu peristiwa alamiah biasa ya, bukan peristiwa yang aneh ya. Ya memang banyak mitos ya, kayak seperti dulu kita itu bilangin orang-orang tua kita itu kalau ada gerhana itu apa jenenge istilah itu, bulannya itu dimakan buto ya, dimakan buto ya. Lalu kita diminta untuk pukul kentongan supaya butone melayu ya. Sebenarnya enggak seperti itu alamiah biasa ya. Dan dalam kaitannya dengan ini justru Al-Quran, maksud saya Rasulullah lewat praktek-praktek keagamaannya mengajarkan kita ketika ada gerhana, baik itu bulan maupun gerhana matahari, itu kita dituntut untuk sholat gerhana bulan ya, di samping untuk memperbanyak zikir dan untuk banyak berbuat amal yang baik ya. Bapak dan ibu-ibu jamaah masyarakat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih agak panjang ini ya, masih agak panjang penjelasan yang ada di dalam kitab ini terkait dengan makalah ke-18 bagian yang kedua ini. Wa man tarakal haram wa akala halal safat fikratuh ini. Barang siapa yang meninggalkan yang haram dan hanya makannya halal, maka jernih pikirannya itu. Ya. Jadi sekali lagi orang yang jernih pikirannya itu dia mampu untuk menggunakan pikirannya itu memikirkan berbagai ciptaan Allah, baik itu yang ada pada diri manusia sendiri ya, maupun pada alam semesta ya. Ya, jadi dan itu semua nanti ujung-ujungnya adalah kita lalu kemudian sadar betul, yakin betul bahwa Allah lah pencipta dari alam semesta ini, dan kemudian kita dengan semakin yakin akan Allah sebagai pencipta dan Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan alam semesta ini, ya mestinya kemudian lalu melahirkan ketundukan kita kepada Allah dengan semakin tunduk, semakin serius kita di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena ini masih ada beberapa bagian yang memang nampaknya tidak mungkin diselesaikan untuk sore ini. Kajian pada sore hari ini kita cukupkan sampai dengan terkait dengan fenomena gerhana bulan ini ya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan satu pertemuan lagi makalah yang ke-18 dari kitab Nasaihul Ibad ini akan bisa kita selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.